So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom semuanya. Shalom saudara semuanya. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Mari semuanya kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Bapa, jika pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami dapat memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami juga dapat menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Mari semuanya goyang kanan kiri. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibangkitkan hidup yang Kau berikan diri hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami menari untuk Engkau Tuhan, kami bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan hidup yang Kau berikan diri
hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang terbesar, Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Haleluya. Takkan pernah terbayang kasih-Mu Tuhan. Begitu luas. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhanku. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak sumber
saudara. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Tidak akan pernah tertandingi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Alfa dan Omega. Begitu dahsyatnya Engkau Tuhan. Begitu ajaibnya Engkau Tuhan. Tapi seringkali kami lupa akan keajaiban dan kedahsyatan-Mu itu sehingga kami takut Tuhan. Sehingga kami bimbang Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Sehingga kami tidak lupa lagi Tuhan akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Kau menjadikan kami sebagai pemenang Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan segala kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Amin. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan
tempat ini ya Tuhan, Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan
Hamba-Mu Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Hanya urapan-Mu Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Hanya hadirat-Mu lah yang sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak khawatir sebab kami mempunyai Allah yang besar. Sebab kami mempunyai Allah yang hidup. Engkau sanggup menghidupkan segala sesuatu. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu lah yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dan firman-Mu lah yang menjadi terang bagi kaki kami Tuhan. Untuk kami maju melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau penuhi dia dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan segala sesuatunya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita masih disertai Tuhan, ada kehidupan, sehingga kita bisa memuji, menyembah Tuhan Yesus, dan mendengar firman-Nya. Ya. Dan kepada yang di rumah, ya, mari kita sama-sama mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, yaitu 16, pasal 16, ayat Kisah Para Rasul 16, ayat 4 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul 16, ayat 4 sampai dengan 7, berbunyi begini. Paulus menyeberang ke Makedonia, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi tema yaitu tentang khotbah ini yaitu menaati Roh Kudus, ya. Mentaati Roh Kudus. Pada waktu itu Rasul Paulus memberitakan kepada orang percaya, ya, kepada setiap orang, ya kan? Karena yaitu ada suatu keputusan dari Yerusalem, yaitu para rasul, bahwa orang itu dari orang Farisi, kalau orang itu tidak disunat maka tidak diselamatkan gitu. Tapi itu semuanya ditentang oleh Rasul Paulus bersama Barnabas. Dan akhirnya keputusannya bahwa oleh kasih anugerah Tuhan, oleh karena kita terima Yesus, kita diselamatkan. Jadi bukan karena sunat, karena tradisi yang ada di Israel itu setiap anak yang umur 8 tahun sudah disunat. Nah, katanya dengan sunat itu dia bisa diselamatkan. Ya. Tetapi itu ditentang karena dia mengalami sesuatu keselamatan. Rasul Paulus mengalami sendiri bagaimana dia seorang penjahat, seorang yang inginnya hanya membunuh, keras, tetapi dia diubah, diselamatkan oleh Tuhan menjadi sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini kebalik. Jadi dia bersaksi, dia menentang itu karena dia merasakan tanpa Yesus tidak mungkin baik, tanpa Yesus tidak mungkin selamat, bukan karena sunat. Karena itu dia memberitakan hal ini dengan menggebu-gebu, dia memberitakan nama Yesus kepada semua. Sehingga Roh Kudus memimpin dia. Roh Kudus itu menolong dia. Jadi dia menyampaikan itu. Jadi Roh Kudus itu menolong untuk apa? Untuk misi kehendak Allah. Saya yakin misi kehendak Allah kepada setiap orang percaya pasti ingin berhasil.
Betul apa enggak? Keberhasilan itu rencana Allah loh. Anda tidak ingin orang yang gagal selama Anda di dunia. Tidak, itu misi Allah. Karena itu dia kirimkan Roh Kudus untuk apa? Menolong, membantu, menyadarkan kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Karena Roh Kudus menolong kita kepada rencana Allah. Amin. Karena itu kepada yang di rumah-rumah, karena di dalam Yesus katakan begini, masa depan itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Selama kita punya pengharapan di dalam Yesus, meskipun kau saat ini lemah tubuhmu, saya yakin kalau engkau mengharapkan Yesus, maka engkau punya pengharapan untuk sembuh. Engkau dalam yang kekurangan, saya yakin kalau engkau mengharapkan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan mau, saya yakin Roh Kudus akan mencukupkan segala kebutuhanmu saat ini. Amin. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu membawa kepada rencana Allah, karena itu pada waktu dia menyampaikan tentang Yesus, Roh Kudus itu menolong dia. Kamu menyampaikan ini bukan di Asia. Di mana? Makedonia. Jadi dari Yerusalem, betulnya itu masuk Asia. Tapi dia beritakan sampai tujuannya ke Eropa. Jauh. Kalau bukan Roh Kudus yang tolong dia, waduh jauh ini. Ya kan? Kalau dulu mungkin jalan, kalau sekarang ada pesawat, sampai kemanapun tidak masalah. Tapi waktu dulu jalan kaki, bayangkan. Tapi karena kekuatan daripada Roh Kudus, dia di dalam pimpinan Roh Kudus, karena itu supaya setiap umat saat ini ada dorongan Roh Kudus. Amin. Karena dorongan Roh Kudus itu saya yakin adalah kehendak Allah. Kalau orang didorong kita lihat hari semakin sulit. Karena 2 Timotius ayat 1. Hari semakin sulit. Hari semakin sukar, maka yang timbul, yang mendorong orang-orang ini semakin hari semakin jahat. Betul enggak? Yang mendorong jahat itu siapa? Bukan Roh Kudus, roh yang jahat. Hari-hari ini roh yang jahat bekerja dahsyat, menakut-nakuti setiap orang supaya orang bingung, nanti anakku bagaimana, nanti pekerjaanku bagaimana, nanti aku kesehatanku bagaimana. Ini semua dilanda. Tetapi Tuhan berikan Roh Kudus. Haleluya. Karena Allah tahu bukan kuat gagahmu engkau ada di tempat ini. Tetapi oleh anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah, Roh Kudus memenuhi hatimu saat ini. Amin. Jadi karena Roh Kudus, karena itu apa? Rasul Paulus peka terhadap Roh Kudus. Terhadap suara Tuhan. Ini bukan suara Tuhan. Ini suara Tuhan. Kalau orang misalnya menjadi bandar, dia melakukan bandar narkoba, itu saya yakin bukan Roh Kudus yang tolong dia. Itu roh jahat. Kalau dia terikat kepada sesuatu yang jahat, saya yakin itu bukan Roh Kudus. Tapi kalau orang, ayo doakan orang itu. Saya yakin Roh Kudus yang menggerakkan. Ayo belas kasihan orang itu. Nasihati orang itu. Saya yakin Roh Kudus yang gerakan. Betul enggak? Ya kan? Jadi Roh Kudus itu membawa kepada kehendak Allah. Roh Kudus membawa kepada rencana Allah. Kalau engkau merencanakan segala rencanamu tanpa Roh Kudus, segala sesuatu, karena itu perencanaan tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tapi kalau Tuhan menyertai Anda, saya yakin Tuhan buat berhasil. Amin. Ya kan? Karena itu peka terhadap Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus ini dia menyampaikan tentang bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Kalau tidak Yesus percaya, Yesus tidak akan selamat. Dia dengan mengembubu banyak orang percaya, tapi dia hanya melewati. Roh Kudus itu membawa Rasul Paulus hanya melewati karena Yerusalem itu Asia, dia dipimpin terus masuk mana itu? Wirigia, tanah Galatia. Tapi Roh Kudus tidak mengizinkan. Kamu penginjilanmu tentang mengabarkan Yesus bukan di tempat ini. Akhirnya dia terus jalan sampai tempat yang jauh. Bayangkan Asia ke Eropa jalan kaki. Ya kan? Anda bayangkan kalau bukan kekuatan Tuhan, gak mungkin. Ya kan? Tapi dia mengikuti. Ya kan? Peka akan suara Tuhan. Nah, karena itu kita semua ini rindukan. Hari semakin jahat. Kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus,
maka kita yang hidup ini akan timbul pemberontakan kepada Tuhan. Hanya orang yang dikuasai Roh Kudus akan terkendali hidupnya. Amin. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Karena itu hari-hari ini mari kita perlu ya merindukan, coba kita lihat di dalam Roma ya. Roma 8 ya. Roma 8:14 ya, orang ya. Coba Roma 8:14. Gini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi Roh Kudus, kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka Roh Kudus itu akan memimpin saudara. Kalau Anda izinkan, Tuhan, aku serahkan hidup ini kepada namamu. Di dalam nama Yesus, aku minta rohmu menguasai hatiku. Amin. Minta terus setiap hari penuhi aku dengan Roh Kudus. Amin. Jangan minta yang lain, karena Bapa itu tahu kalau seorang anak minta ya roti, dia tidak memberikan batu kepada anaknya. Tuhan itu tahu keadaan kita. Kalau kita minta kepada Tuhan, yang terutama kita minta Roh Kudus. Amin. Penuhi aku dengan rohmu Tuhan hari-hari ini. Karena kita melihat keadaan zaman, ya keadaan ini, ya banyak orang takut. Tapi kita semua sebagai anak Tuhan, bahwa kita ini ada yang menyertai, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah, yaitu Allah sendiri yang menyertai perjalanan kita. Jadi Anda tidak sendiri, karena itu Anda bersama Tuhan. Yakini, Yesus katakan, aku adalah Immanuel. Amin. Engkau bersama Allah, yaitu Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus tinggal di dalam batinmu. Amin. Roh Kudus adalah roh yang membuat melakukan kehendak Allah. Karena itu izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Kuasai setiap hari. Minta Roh Kudus ya. Karena itu apa? Supaya sekarang kita lihat banyak orang takut. Firman Tuhan katakan begini. Banyak orang mati bukan karena sakit. Banyak orang mati karena ketakutan. Pada waktu ketakutan, mereka kondisinya turun, kesehatannya turun. Maka dia yang tidak sakit jadi sakit. Itu hari-hari ini. Ya kan? Karena itu kita harus sadar. Ini goncangan dunia. Anda harus hanya Tuhan. Hanya pengharapannya Yesus. Anda mulai mengharapkan, mengalihkan harapan. Yang dulunya pengharapan di dunia, sekarang hanya mengharapkan yang di atas, yang di dalam nama Yesus. Minta Roh Kudus, kuasai aku dengan Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sehingga apa? Maka saya yakin kalau Roh Kudus menolong kita, pasti dia menyatakan, kamu bukan ekor, tapi kepala. Seperti Yusuf dipenuhi Roh Kudus. Dia memang asalnya budak, tapi Tuhan buat dia berhasil jadi kepala. Karena pimpinan Roh Kudus. Dia taat tunduk kepada Roh Kudus. Meskipun tidak enak dilakoni. Ya kan? Jadi orang yang mengalami Roh Kudus hanya taat tunduk kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus memimpin kita, tapi maunya kita, ya kan? Misalnya begini. Ya kan? Ayo bangun pagi, Roh Kudus itu sudah ingatkan kita. Bangun, gitu. Doa. Sebentar kan. Sebentar nggak ada suaranya. Akhirnya apa? Tidur sampai bangun, sampai berapa jam baru ingat, nggak berdoa. Pada waktu Roh Kudus ingatkan kita. Pada waktu kita tidak melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan itu kebenaran, maka dia akan hilang. Dan kita tidak akan melakukan. Jadi Roh Kudus itu mendorong saudara. Memotivasi saudara
untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Kan itu seperti apa yang dikatakan Yohanes. Yohanes berapa itu? Yohanes 14. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 15 mungkin ya. Yohanes 5 ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 16. Begini bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Karena kita mengasihi Yesus. Mengapa kita mengasihi Yesus? Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Bukan kita yang mengasihi Dia, tetapi Dia dulu yang mengasihi kita. Dia rela. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dikaruniakan Yesus supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ini anugerah. Ini kasih karunia. Kita harus renungkan setiap hari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena semua usaha kita. Tetapi itu usaha Allah mengasihi manusia. Bayangkan. Justru Dia tahu. Kalau kamu mau mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, engkau akan melakukan perintahku. Dan perintah Tuhan itu tidak segampang yang kita pikir. Maka Dia katakan, aku akan kirimkan Roh penolong, memotivasi kamu untuk melakukan kehendak Allah. Itu gunanya. Karena tujuannya kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi motivasi Rasul Paulus ini tulus ikhlas. Merasa dia dulunya aku orang berdosa. Aku ini orang penjahat. Aku ini hanya sama orang Kristen. Ya kalau dia waktu belum percaya Yesus, dia datang ke tempat ibadah. Ayo kamu ibadah. Kalau kamu ibadah, sini ikut aku. Diseret saudara. Bayangkan, diseret, dibawa ke lapangan. Bisa-bisa dibunuh sama Rasul Paulus. Itu bayangkan kehidupannya dulu. Tetapi dia menyadari, aku bisa berubah ini bukan karena kekuatanku. Tetapi karena aku percaya Yesus Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam aku. Yang menolong aku. Dia menyadari. Karena itu dia menyadari. Karena itu dia nyatakan. Kita harus dipimpin Roh Kudus hari-hari ini. Minta Roh Kudus. Tuhan, aku minta Roh Kudus. Tuhan. Tolong aku Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Mampukan aku yang sekolah. Berikan aku hikmat Tuhan. Amin. Yang bekerja Tuhan secara manusia ini gak bisa. Ketutup semua Tuhan. Barat, utara, timur, selatan, gak tahu. Tetapi pintu yang surga masih terbuka. Amin. Pintu yang di atas masih terbuka. Karena itu apa? Harus apa? Untuk mengasihi. Jadi Anda harus tulus. Hanya tujuannya Tuhan. Gak ada. Tujuannya Rasul Paulus ingin menyelamatkan. Aku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku ingin melakukan kehendak Allah. Bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk dilihat orang. Sehingga aku kata orang, aku orang baik. Bukan. Tetapi karena salib Kristus. Aku percaya pada waktu kita mengasihi karena salib. Maka Roh Kudus akan menolong saudara. Anda bekerja karena ingin jujur. Maka Roh Kudus akan menolong saudara. Kalau ingin rumah tanggamu pulih karena untuk Tuhan. Maka rumah tanggamu akan pulih. Haleluya. Tapi kalau kau punya untuk kesenanganmu. Seperti ini tadi. Saya mau disuruh doakan. Karena saya itu umurnya sekarang ulang tahun. Saya ngomong, saya hanya doakan. Tapi kalau saya makan minum, saya sorry, maaf. Bukan saya menyenangkan diri saya. Hari-hari ini, saya harus menginginkan keinginan daging itu harus mati. Mati, terkikis. Hanya roh Tuhan, hanya Yesus yang aku rindukan. Hari-hari ini. Yang memimpin saudara.
kepada kehendak Allah, kepada keselamatan hidup kekal. Tanpa Roh Kudus, kita bimbang, kita ragu, kita bingung hari-hari. Amin. Rasul Paulus dengan tulus karena salib. Amin. Dia melihat dirinya. Jadi Roh Kudus itu menyertai orang yang tulus, saudara. Roh Kudus menyertai orang yang ikhlas. Ya kan? Jangan mencari pujian manusia. Itu sementara. Tapi cari pujian di atas. Amin. Haleluya. Jadi menyatakan kehendaknya dan mengaruniakan. Jadi ini diberikan kepada siapa Roh Kudus? Semua orang yang percaya Yesus. Amin. Jadi coba kita lihat Kisah 15. Kisah 15. Kisah 15 ayat 8 sampai dengan 9. Kisah 15 ayat 8 sampai dengan 9. Kisah para Rasul 15 ayat 8 sampai dengan 9 berbunyi begini. Dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Yang penting kita punya iman bahwa hati kita ini sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Amin. Oleh pengorbanan Yesus. Jangan ingat-ingat dosa, tapi ingat kebaikan Tuhan. Aku ini dulu siapa, ya kan? Sekarang aku jadi seperti ini bukan karena aku baik, tetapi karena aku terima Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Jadi ia menyucikan, ia tidak membedakan, tetapi ia berikan kepada semua orang yang percaya Yesus, yaitu Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan katakan gini, mintalah kepada Bapa Roh Kudus. Setiap hari minta Roh Kudus. Amin. Ya, nanti kalau minta diberkati, minta selamat minta diberkati, minta begini secara lahir, itu nanti dulu. Yang penting rohnya dulu. Roh ini lebih penting menguasai dulu. Kalau roh Tuhan menguasai roh kita, maka jiwa kita pasti memuliakan Tuhan. Kalau jiwa kita memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh karena Tuhan, pasti tubuh kita sehat. Ya. Jadi urutannya rohnya dulu. Jangan lahirnya dulu, dagingnya ini. Yang penting cari Tuhan dagingnya, bukan. Saya menyembah Tuhan karena saya ingin dikuasai Tuhan. Saya mencari firman Tuhan, saya ingin firman itu menguasai saya. Untuk mengendalikan saya, gitu loh maksud saya. Kalau Tuhan mengendalikan saya, Roh Kudus menguasai, pasti dia buat berhasil. Yang enggak ada jadi ada, saudara. Hari-hari ini, hidup itu betul. Kalau tanpa pemeliharaan Tuhan. Kalau dipikir secara manusia hitung-hitungan, gak bisa 3 tambah 3 itu, 6 itu. Tapi kalau Tuhan yang membuat, itu lubang-lubang yang tertutup bisa gak tahu dari mana. Pokoknya Tuhan pelihara kita. Itulah pekerjaan Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Karena itu minta Roh Kudus setiap hari. Amin. Pimpin aku Roh Kudus. Aku mau tunduk kepada Roh Kudus. Aku mau melakukan kalau Roh Kudus katakan, ayo beri orang itu. Kamu misalnya hanya ngomong gini, kasihan ya. Mari kasihan duduk. Roh Kudus tidak. Kalau Roh Kudus gerakan, lakukan. Ya lakukan aja, taat aja. Gitu. Ya kan? Enggak usah nunggu-nunggu lama-lama. Kalau lama-lama nanti dorongan itu enggak ada, saudara. Justru jarangan yang kuat ini gini, jangan nanti uangmu kurang. Waduh lah kalau sudah dua-dua gini perang jadi. Ya kan? Tapi kalau pada awalnya Roh Kudus itu diizinkan menguasai, lakukan aja. Maka Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Haleluya. Kalau engkau melakukan kehendak Allah, kalau engkau melakukan rencana Allah, saya yakin Tuhan pasti mengadakan. Tuhan katakan ini, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka aku akan berikan. Kita ini enggak tahu nanti ke depan. Betul enggak? Enggak bisa mikirkan nanti bagaimana. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan karena kehendak Tuhan, pasti Roh Kudus akan tolong kita. Amin. Karena itu begitu pentingnya untuk mendengar suara Tuhan.
antara suara hati kita yang ya kan, jadi ini penting. Jadi bagaimana? Nah, kita minta, Tuhan minta penuhi aku dengan Roh Kudus. Cari Tuhan. Dengan apa? Mulai kita dengan apa? Di sini katakan kita harus mengalihkan ya. Galatia 5, coba Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17 dulu. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kadang-kadang itu Tuhan ngomong, tapi kadang-kadang kita melakukan yang bukan menurut kehendak kita. Sebetulnya kita enggak mau, tapi karena dagingnya lebih kuat. Karena itu Tuhan katakan, biarlah kamu hidup dipimpin roh. Artinya apa? Mulai hal-hal yang roh itu dicari sekarang. Cari Tuhan. Saat teduh, merenungkan firman Tuhan, memuji Yesus, meninggikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itu mulai sekarang itu utamakan. Jangan keinginan daging, keinginan yang lahiriah yang diutamakan. Betul kita masih di dunia, butuh uang, butuh kebutuhan makan minum. Tetapi itu jangan diutamakan dulu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Utamakan. Amin. Cari roh dulu. Kuasai supaya roh Tuhan itu menguasai, mengendalikan roh kita. Pada waktu kita dikendalikan oleh roh Tuhan. Dengan apa? Dengan memuji, bangun pagi, memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau aku hidup hari ini karena anugerah-Mu. Kami ucap syukur Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak sekali. Tapi kalau aku ada napasku saat ini, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dipermuliakan. Maka firman Tuhan katakan, pada waktu kita memuji Yesus, pada waktu kita meninggikan Yesus, maka Roh Kudus itu hadir, saudara. Pada waktu Roh Kudus hadir, engkau katakan Roh Kudus, masuk penuhi aku Roh Kudus, kuasai aku Roh Kudus, aku tanpa rohmu aku gak bisa apa-apa Roh Kudus. Maka kau katakan begitu, maka Roh Kudus akan menolong saudara. Amin. Tapi lah bangun pagi ujuk-ujuk kopi. Aku jauh kopi. Marane yang perempuan bangun pagi. Masak langsung. Tanpa hadirat Tuhan. Tanpa firman Tuhan. Tanpa bersyukur. Yang dikendalikan, yang mengendalikan itu siapa? Nah itu. Karena itu kita harus sadar. Pada waktu engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Berlutut. Yang berlutut itu apa? Hatimu lutut gitu loh. Hatimu bertekuk lutut. Jangan angkuh, rendah. Kita ini rendah. Maka Tuhan itu akan hadir ke tempat yang rendah. Amin. Hadirat Allah itu yang merasa aku butuh Tuhan. Gitu loh. Itu penting itu hari-hari ini. Jadi utamakan yang roh. Yang daging itu kita masih ada daging. Tapi itu yang nomor terakhir dulu. Utamakan, kuasai dulu. Amin. Meskipun capek, cari Yesus dulu. Bangun malam bersyukur. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku ada karena Tuhan. Ini lakukan, utamakan. Kalau engkau hidup dalam pujian, penyembahan, saya yakin nanti kau akan berubah. Kalau enggak berubah, tanya saya nanti. Kamu merasakan damai sejahtera apa enggak? Atau bingung? Itu kamu bisa rasakan. Kalau dia hadir, itu dia menguasai roh, hati dan pikiran kita. Terkendali. Sekarang ini banyak orang bingung, banyak orang stres karena ketakutan. Apa yang kita, kalau bingung ya, namanya apa? Ayam itu, rasanya kene.
ngalor ngidul, tapi lak mangani nikmat dengan damai sejahtera. Oh ini gurih ini, enak ini, ya kan gitu ya kan. Tapi meskipun kamu makan ayam lak bingung, ya kan, ayamnya jadi enggak enak, betul apa enggak? Karena itu apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, amin. Jadi apa? Mulai renungkan Tuhan, mulai inginkan apa yang Tuhan mau, mulai belajar melakukan firman Tuhan, amin. Karena kita melakukan firman Tuhan, karena Tuhan yang suruh, aku lakukan. Amin. Jadi lakukan karena Tuhan. Jadi ini, jadi apa? Utamakan dan matikan keinginan daging. Supaya Roh Kudus semakin hari berkuasa atas kita. Keinginan daging. Kalau kita lihat di sini daging itu apa? Coba Galatia 5 tadi. Ya. Perbuatan daging ini apa? Nomor 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini mulai dibuang satu-satu. Memang sakit, tapi karena Tuhan jalani aja. Ya kan? Maka Roh Kudus itu akan menguasai kita. Amin. Akan menguasai hidup kita. Kalau kau dipimpin Roh Kudus, kau ada damai sejahtera. Kau jangan takut. Dia katakan, Immanuel, aku beserta kamu. Apapun yang terjadi atas goncangan dunia ini, saya yakin kalau orang itu mulai mengharapkan Tuhan, mulai beralih pandangannya, yang utama ini dulu, yang prioritas ini dulu, saya yakin engkau akan dikuasai damai sejahtera. Amin. Pada waktu damai sejahtera ada dalam hidupmu, kau kerja meskipun sedikit, tapi kalau itu berkat Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan. Ini hebatnya Tuhan gitu. Hebatnya Tuhan tidak perlu banyak, cukup. Tapi cukup, ngono lho. Ya kan? Dikai sak miliar botone cuma 100.000. Wah, enggak mungkin ya kan. Lah botone 100 ya kan, dikai 150. Kan ngono kan. Jadi sesuai kapasitas. Tuhan itu Maha tahu. Jadi Tuhan Maha tahu kebutuhan. Karena itu utamakan ini. Ya, dengar-dengaran. Rasul Paulus itu dengar-dengaran. Dia tunduk. Kenapa? Roh Kudus itu memotivator Anda, mendorong. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Kedua, ya begini, peka terhadap suara Roh Kudus. Itu tadi yang apa? Mulai cari Tuhan, utamakan Tuhan, ya bersekutu Tuhan, minta Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, mendapatkan akhirnya Rasul Paulus gini. Kita kembali kepada yang pertama supaya kita lebih jelas, ya kan? Gini. Kita kembali lagi ke kisah para rasul. Kisah para rasul 16 ayat 8 sampai dengan 9. Ya. Coba mendapatkan pesan. Jadi dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, tapi Tuhan tunjukkan pesannya, yaitu begini. Kisah para rasul 8 ayat sampai dengan 9 dikatakan, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah aku. Pada waktu dipimpin dorongan Roh Kudus, jangan mampir sini, jangan mampir sini. Terus mana ke Makedonia, ke Eropa. Dan mau dalam perjalanan akhirnya dia disingkapkan penglihatan. Ada seorang yang menjerit-jerit minta tolong, saudara. Dan akhirnya dia mulai ya lihat penglihatan itu, ya kan, artinya mulai timbul belas kasihannya. Dia katakan gini, dia mulai timbul, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan timbul roh belas kasihan. Bukan roh permusuhan, amin. Roh belas kasihannya untuk menyelamatkan. Sehingga dia melihat, pada waktu dia melihat
Ya, Roh Kudus mencelekkan mata mereka. Roh Kudus membuka pikiran mereka untuk melihat ke depan. Yaitu dia melihat ke depan itu apa? Ada orang yang mengangkat-ngangkat tangannya, minta tolong. Hari-hari ini banyak orang, ya saya katakan di dalam nama Yesus. Anda di sini diselamatkan untuk menyelamatkan. Amin. Banyak orang susah, banyak orang menderita, banyak orang bingung. Anda itu yang dipenuhi Roh Kudus. Anda mulai keluarkan roh belas kasihan untuk mendoakan mereka, untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka. Amin. Bukan untuk mengecas. Bukan untuk membinasakan. Itu iblis yang kerja. Bukan untuk menasihati. Hari-hari. Orang yang dipenuhi Roh Kudus harus katakan, Tuhan, kalau aku diselamatkan, banyak jiwa harus diselamatkan Tuhan. Aku ingat, tanpa Yesus itu neraka Tuhan. Tanpa Yesus itu kematian kekal. Tetapi orang percaya Yesus itu kehidupan kekal. Hidup kita dibatasi umur. Saya enggak tahu umur berapa saudara. Tapi Tuhan katakan, umur 70, selebih dari 80, lebihnya menyusahkan yang sakit, yang sehat. Kalau kita diberi karunia, Tuhan, kalau aku dipenuhi Roh Kudus, maka berikan aku timbulkan roh belas kasihan untuk melihat jiwa-jiwa. Rasul Paulus tergerak jiwa-jiwa hari-hari ini. Banyak apa? Kalau kita melihat, ya kan, rumah tangga banyak yang berantakan. Malapetaka bencana alam. Kalau kita masih bisa makan nasi meskipun nasi pecel, puji Tuhan. Apa? Kita nggak bisa mungkin ke sana. Tuhan, tolong dia. Kuatkan, teguhkan mereka. Doakan dia. Amin. Impartasikan kasih-Mu. Amin. Kalau engkau punya bisa memberi, beri saat ini. Impartasikan kasih-Mu. Jangan namanya kasihan. Duduk, kasihan ya. Kasihan. Tanpa bergerak. Rasul Paulus bergerak, saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus gak mungkin gak bergerak. Pasti bergerak. Gak bisa diem karena yang di dalam ini bergerak. Karena itu Roh Kudus itu bergerak saudara. Roh Kudus yang di dalam Anda itu bergerak mendorong Anda. Kalau Anda tidak bergerak, kita bingung saudara. Roh Kudus. Sehingga dia menyimpulkan pada waktu penglihatan itu. Banyak hari-hari. Banyak orang susah. Anda mulai menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kalau mereka tidak diselamatkan. Ini ya yang saya lihat begini. Iblis ini bergerak. Membuat bingung, takut, tawar. Waktu tawar, dia nggak percaya lagi sama Tuhan. Pada waktu dia nggak percaya lagi, endingnya. Dia sudah tidak percaya. Itu yang bahaya saudara. Apa ada Tuhan, apa enggak? Kalau dia enggak percaya Yesus, Tuhan yang hidup, ini bahaya. Justru ending itu yang menyelamatkan. Pada waktu orang yang disalib Yesus, bersama Yesus, ada seorang yang jahat, sama-sama jahat, dia ngomong satunya mencemooh Yesus, satunya ngomong sama Yesus. Tuhan, dia yakin bahwa itu Tuhan, karena yang dilakukan itu benar. Kalau engkau nanti ada di sana, ingat aku Tuhan. Pada detik akhirnya dia ingat aku Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, hari ini kamu bersama-sama aku di Firdaus. Yang terutama kita apa? Kita boleh berjalan diberkati Tuhan. Tetapi yang terutama keselamatan hidup kekal itu yang utama. Karena dunia itu tidak bisa tambah lama. Ya. Ini belum saudara. Ini masih awal saudara. Karena saya melihat kedatangan Yesus itu tanda-tandanya itu menyeramkan saudara. Bencana alam, perang, itu terjadi saudara. Kelaparan. Kalau kita nggak bangun iman hari ini, melihat Yesus, bingung saudara. Maka ketakutan, tawar hati keluar. Sehingga orang lagi tidak percaya Yesus. Itu yang bahaya, itu yang diserang iblis saat ini saudara. Menteror supaya orang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan akhirnya dia meninggal.
Ini yang bahaya endingnya itu. Kau datang setia, tapi dari ending gak setia, gak percaya Yesus, itu yang bahaya. Ya. Karena itu tetap percaya bahwa Yesus ada juru Tuhan dan juru selamatmu. Amin. Jadi ini belas kasihanmu, mulai doa. Amin. Ya. Dan ketiga, Kisah 16 itu tadi, ayat 10 dikatakan begini. Dan Kisah, setelah dia lihat penglihatan oleh Roh Kudus itu, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Pada waktu dia melihat penglihatan itu, dia menarik kesimpulan, berarti orang sana harus diselamatkan Tuhan. Kalau aku diselamatkan, orang sana harus selamat, terima Yesus. Dan dia taat kepada Roh Kudus. Orang yang taat itu ya kan, hanya tunduk, lakukan. Kalau boleh kamu meneliti firman, melihat firman, tapi jangan analisa terus. Nanti firmannya ngomong gini, ini bukan firmanku Tuhan, itu firman bagian sana. Firman Tuhan itu pada waktu ngomong sama kita, yaitu lakukan aja, taati aja, amin. Amin. Jadi pada waktu kita banyak menganalisa, kita akan dikuasai pikiran kita nggak mampu. Tapi kalau Tuhan ngomong, ya Tuhan aku teliti, ya betul ini firman-Mu, ya dan amin, aku percayai, aku lakukan karena firman itu ya dan amin. Gak ada lagi, kalau di luar itu jahat saudara. Pada waktu di luar, oh gak iso Tuhan, bagi aku gak iso. Tapi kalau enggak ini firman, berbicara dalam aku. Kau lakukan, ya ini firman-Mu, maka Roh Kudus akan tolong saudara. Jadi dia hanya melakukan, hanya taat, gak usah perhitungan. Jadi orang yang mau taat itu gak usah perhitungan dulu. Yang penting lakukan, itu karena firman itu adalah Tuhan. Amin. Jadi jalani aja, enak gak enak jalani, amin. Jadi dia lakukan, dia membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hari-hari ini, mari kita banyak doa. Di rumahmu banyak doa. Naikkan cawan doamu, mesbah doamu. Naik ke atas sebagai kemenyan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah mari kita taati, kita perlu Roh Kudus hari-hari. Amin. Kita baik berdiri. Katakan dengan iman, minta Roh Kudus. Hati yang gentar, hiburlah.
bisa menolong kita hari-hari. Hanya Yesus Tuhan Allah kita. Semua dihadapi dengan ketakutan. Tapi roh Tuhan, kita disertai Bapa yang di surga. Kita tidak sendiri. Ada Yesus Immanuel yang menyertai kita. Jangan takut dan gentar. Berserah kepada Yesus saat ini. Roh Kudus ada tempat ini. Buka hatimu untuk Tuhan. Katakan dalam hadirat Allah, aku perlu Engkau Roh Kudus. Aku tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus membawa kepada rencana Allah. Kepada rencana apa yang ada selama di bumi sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Uralama Shankara lama lama lama. Uralama Sigira lama Sankara lama Sigira lama Sankara lama Sankara lama lama lama. Uralama Shankara lama 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 lama. Uralama lama 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 lama. Uralama Sankara lama Sigira lama Sankara lama lama. Uralama lama lama lama. Uralama lama lama. Uralama Sankara lama lama lama. Uralama si. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Uralama Sankara lama si. Uralama lama 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 si. Engkau yang dahsyat. Engkau yang luar biasa. Bapa yang hebat. Haleluya. Uralama Sankara lama lama lama. Urapi kami Roh Kudus. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Uralama lama 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 lama. Uralama Sankara lama lama lama. Roh Kudus, Engkau lawat dalam nama Yesus. Uralama si. Katakan kepada Tuhan, aku perlu Roh-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan kami. Engkau Allah pengharapan kami. Haleluya. Ralama siki, ralama lama lama. Ralama lama 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 lama. Ralama Sankara lama 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 lama. Roh perbudakan, roh takut, roh cemas. Aku putuskan dalam kami. Tetapi roh damai sejahtera, roh sukacita, roh kebenaran yang memimpin kepada kebenaran, kepada rencana Allah. Di dalam nama Yesus. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan. Kami manusia biasa yang tidak bisa melakukan apa yang di luar keterbatasan saya. Hanya Roh-Mu yang kudus. Yang Kau janjikan itu memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini. Sehingga kami hanya ingin melakukan kehendak. Hanya Engkau yang aku ingin lakukan. Tapi kami butuh Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu kami gak bisa apa-apa. Karena itu setiap kami yang hadir saat ini, kami perlu Roh Kudus untuk kami mengasihi jiwa-jiwa, membawa kepada rencana kehidupan kekal. Tolong kami semua Tuhan. Kami minta pengurapan dalam nama Yesus. Penuhi kami yang bekerja dekati tangan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, yang muda hari-hari. Kata Tuhan, aku akan curahkan Roh-Ku dari yang sebelumnya. Dia katakan kepada anak, meminta Tuhan katakan, penuhi aku double dari yang sebelumnya. Penuhi teruna-terunamu untuk kelangsungan pekerjaanmu supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.